Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang segera menyiapkan ribuan orang yang nantinya akan bertugas sebagai panitia pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih untuk persiapan pemilihan umum 2024. Sebelumnya KPU Kota Semarang juga telah melakukan pelantikan kepada 531 anggota panitia pemungutan suara. Sementara itu, secara umum tahapan pemilu 2024 masih berjalan, di antaranya verifikasi administrasi bakal calon anggota DPD tingkat Jawa Tengah. Bagaimana penjelasannya? Kami sudah bersama dengan Ketua KPU Kota Semarang, Henry Cassandra Gultom. Daftar Pemilu 2024. Kami buka line telepon juga buat Anda pendengar yang ingin memberikan tanggapan. Kami buka di 02476489100 atau WhatsApp kami 087721109100. Mas Nanda, ini sampai tanggal berapa berarti akan dibuka panitia pemutakhiran data pemilih ini atau Pantarlih? Baik, selamat siang Mas. Selamat siang. Para pendengar sekalian. Jadi untuk terkait tentang pendaftaran petugas pemutahiran daftar pemilih itu kita buka tanggal hari ini sampai tanggal 31 Mas. Untuk kemudian nanti metodenya akan ada proses wawancara juga oleh teman-teman di tingkatan kelurahan. Untuk kemudian nanti habis itu ditetapkan sejumlah kurang lebih 5.116 orang Mas, totalnya Kota Semarang. Ada berapa tadi yang akan diambil berarti Mas Nanda? 5.116. 5.116 Pantarlih berarti ya? Pantarlih ya, orang. Ada berapa tahapan yang akan dilalui para bakal calon Pantarlih ini nanti, Mas Nanda? Kalau Pantarlih ini nanti hanya mereka mendaftar lewat panitia pemungutan suara atau PPS di tingkatan kelurahan. Untuk kemudian nanti setelah itu diwawancara Mas. Jadi tidak ada tes tertulis dan lain sebagainya, tidak ada. Hanya proses wawancara saja. Gitu. Dan tugasnya hanya untuk pemutakhiran data pemilih saja di daerahnya masing-masing begitu ya berarti ya Mas Nanda? Baik betul Mas. Jadi memang Pantarlih ini itu nanti dibutuhkan untuk melakukan atau menjadi perwakilan KPU untuk melakukan verifikasi faktual atau tatap muka secara langsung kepada orang-orang yang namanya itu masuk dalam DP4 yang telah diturunkan oleh Kemendagri ke KPU Republik Indonesia. Dari data itu kan kita perlu untuk kemudian melakukan cross-check gitu ya Mas. Memastikan bahwa yang pertama apakah orang tersebut bertempat tinggal, benar adanya bertempat tinggal di situ. Yang kedua, benar adanya warga situ. Lalu kemudian yang ketiga, mereka belum mengalami perubahan status. Maksudnya misalnya mereka sebelumnya adalah TNI Polri, mereka belum pensiun. Atau sebaliknya ketika mereka baru saja berusia 17 tahun, mereka tidak kemudian mendaftar sebagai bagian dari TNI Polri misalnya seperti itu, atau kemudian ada yang sudah berhalangan tetap alias mungkin meninggal dunia atau kemudian pindah ke wilayah yang lain. Nah ini memang kita butuhkan sekali validitas dari data ini. Semakin baik kerja teman-teman di Pantarlih, maka ini akan menghasilkan data pemilih yang tentunya akan semakin valid. Gitu Mas. Begitupun nanti masyarakat yang tadi mungkin statusnya belum jelas mungkin ya, kalau tadi dia warga pindahan atau seperti apa yang seharusnya dia punya hak pilih tapi belum terkonfirmasi, dia bisa mengkonfirmasi langsung ke Pantarlih yang akan datang berarti. Betul. Ya? Betul Mas, karena nanti Pantarlih itu kan akan datang dari rumah ke rumah. Nanti juga akan ada stiker yang ditempelkan di rumah ya, yang kemudian menandakan bahwa telah dilakukan kunjungan oleh Pantarlih tersebut, sekaligus juga melakukan wawancara langsung apabila ada orang yang memang namanya ada di sana, tetapi misalnya dia sudah berbulan-bulan tidak ada di rumah gitu ya Mas ya. Nah ini kan statusnya kan juga perlu dijelaskan, karena secara KTP ada di sana atau masih menjadi warga sana tapi tidak pernah terlihat. Ini kan juga bisa dilakukan verifikasi. Biasanya nanti kalau nggak ke warga di mana keluarga di mana KTP itu ada, nanti juga akan dilakukan konfirmasi ke Pak RT dan RW, begitu Mas. Ini berarti sampai tanggal 31 untuk proses pendaftarannya, penetapannya nanti sampai kapan berarti ini Mas? Rencananya kalau di KPT 534 KPU itu rencananya penetapan atau pelantikan itu tanggal 6 Februari Mas. 6 Februari ya? Betul. Dan dilakukan serentak seluruh kota Semarang atau per kecamatan? Kita masih menunggu arahan untuk kemudian pelaksanaan pelantikan dan penetapannya apakah nanti serentak. Kalau serentaknya saya yakin serentak masih tanggal 6, tinggal apakah kemudian itu terpusat atau kemudian nanti
kita delegasikan ke tiap-tiap kelurahan, begitu Mas. Baik. Untuk PPS sendiri berarti sudah ditetapkan juga ya berarti? Sudah Mas, ya? sudah Mas. Dan sudah Ya, pelantikan juga? PPS kemarin terlantik tanggal 24 Januari kemarin, sudah kita lakukan secara serentak, terpusat di Kota Semarang, kita laksanakan di salah satu tempat itu 531 orang kita hadirkan bersama semuanya, dan disaksikan juga oleh BLT Wali Kota dan Forkopimda dan juga camat dan para lurah Mas. Sampai saat ini berarti kegiatan apa atau tahapan apa yang dilaksanakan oleh PPS, Mas Nanda? Ya, PPS sekarang ini kan mereka mulai melakukan pengumuman Mas ke warga di mana mereka berasal di kelurahan mereka. Ini kan pengumuman dilaksanakan tanggal 26 sampai 28 Januari ini untuk kemudian memastikan seluruh calon TPS kita gitu kan, itu sudah ada pantarlinya, karena kan pantarli ini itu kan nanti berbasis rencana TPS. Ya kurang lebihnya begitu. Jadi mereka juga sudah kita informasikan mengenai data-data berapa kurang lebihnya kebutuhan pantarli yang ada di kelurahan masing-masing di 177 kelurahan di Kota Semarang, untuk kemudian mereka nanti melakukan sosialisasi ke masyarakat atau kemudian memberikan pengumuman ke masyarakat untuk mendapatkan sejumlah orang yang nanti menjadi kandidat bakal calon pantarli. Berarti akan dimulai kapan ini pemutakhiran data pemilihnya oleh Pantarlih maupun PPS selaku koordinator kelurahan berarti ya Mas Nanda ya? Ya, rencananya akan dimulai bulan Februari Mas, tapi nanti untuk tanggal detailnya pasti akan kita sampaikan kepada halayak luas. Kita memang masih berkonsentrasi terlebih dahulu untuk merekrut teman-teman Pantarlih ini, untuk kemudian nanti kan kita juga beriringan ini dengan tahapan nanti akan ada verifikasi faktual ya Mas, untuk calon anggota DPD yang kemudian datanya terdistribusi di Kota Semarang juga akan kita lakukan verifikasi faktual juga. Nanti kan kita bagi-bagi tugasnya Mas di sana. Untuk persyaratan Pantarlih sendiri ini apa saja berarti ini Mas Nanda? Untuk persyaratannya itu hampir sama seperti di KPT 534 Pak, untuk petugas pemutaran daftar pemilih. Jadi sama ya, masalah mereka tidak pernah mendapatkan sanksi di dalam penyelenggaraan kepemiluan dan lain sebagainya. Lalu masalah integritas, masalah kemudian setia kepada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 45. Jadi syaratnya hampir sama seperti ketika mereka mendaftar menjadi PPK dan PPS. Semuanya termaktub di keputusan KPU RI nomor 534. Tidak termasuk berarti dengan batasan umur dan pendidikan juga ya? Tidak, Mas Nanda ya? Enggak ada Mas, enggak ada. Baik, ini berarti ada 516 yang akan tersebar di 177 kelurahan, dan tugasnya memang menyambangi satu persatu rumah di warga Kota Semarang yang terdaftar ya? Ya, jadi rencananya Pantarlih kita itu jumlahnya 5.116. 5.116. Iya, maaf. 5.116. Nanti itu tersebar di 177 kelurahan yang nantinya insya Allah nanti di bulan Februari itu mulai tanggal 12 sepertinya Mas, kalau nggak salah. Mulai tanggal 12 itu nanti akan dilaksanakan proses pemutakhiran data pemilih untuk seluruh Indonesia termasuk di Kota Semarang. Baik. Tadi menarik juga verifikasi faktual untuk calon DPD dari Jawa Tengah ya. Ada berapa warga mungkin yang akan diverifikasi ini? Berapa suara yang akan diverifikasi? Baik. Kalau untuk kemudian jumlahnya itu nanti saya kira kewenangannya di KPU Provinsi Jawa Tengah Mas. Kita nanti mengikuti saja berapa kira-kira nanti akan kita lakukan verifikasi faktual, karena nanti mungkin akan ada metode sampling yang kemudian nanti juga dilakukan gitu Mas. Baik. Kalau dari Kota Semarang sendiri akan memberikan jumlah kuota tertentu tidak Pak? Karena kan mengingat beda ya jumlah suara warga di Kota Semarang dengan kabupaten kota yang lainnya di Jawa Tengah Mas Nanda. Ya baik, jadi begini Mas, metodenya itu kan kurang lebih nanti akan ada seperti pengacakan begitu ya, akan ada metode yang digunakan ya, metode atau sistem yang digunakan untuk mengacak berapa jumlah sampel yang itu kemungkinan akan tersebar. Jadi kita nggak pernah tahu, saya sampai hari ini juga belum tahu nanti bakal ada jumlah berapa yang nanti akan tersampel di Kota Semarang, begitu Mas. Baik. Kalau kita terakhir mungkin Mas Nanda ya, imbauan bagi masyarakat Kota Semarang khususnya ini mungkin yang tertarik menjadi Pantarlih, ada yang mungkin disampaikan? Baik, selamat siang warga Kota Semarang, saya Hendri Hasan Darutem, Ketua KPU Kota Semarang, ingin menyampaikan mari sama-sama kita sukseskan pemilu 2024
dan dalam waktu dekat nanti akan ada petugas kami yang nanti akan hadir ke rumah panjenengan. Kehadiran mereka adalah salah satu upaya untuk memaksimalkan kualitas dari daftar pemilih kita. Mari sama-sama kita sambut dengan baik, dan juga nanti akan ada tahapan-tahapan lain di dalam penyelenggaraan pemiluan, dan saya kira kesuksesan dari penyelenggaraan pemilu dan pilkada nanti adalah bukan semata-mata tugas KPU, tetapi ini merupakan tugas kita bersama sebagai warga negara. Demikian, Mas. Baik, terima kasih banyak kesempatan waktunya siang hari ini, Mas Nanda ya. Selamat siang, Mas Nanda. Selamat siang, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mendengar Ketua KPU Kota Semarang Hendri Cassandra Gultom.